Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, I hope you are in good condition today. Okay, today we are going to talking about adjective clause. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang adjective clause, bagaimana penggunaannya, apa itu adjective clause. Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian bisa memahami mengenai apa itu adjective clause dan bagaimana cara membuat kalimatnya dan menggunakan kata. Adjective clause yang kita gunakan pada hari ini, yang kita pelajari pada hari ini ada dua bentuk. Yang pertama RPS atau relative pronoun as subject, kemudian yang kedua RPO atau relative pronoun as object. Jadi kita akan belajar membuat adjective clause yang pertama yang posisinya sebagai subjek dan yang kedua yang posisinya sebagai objek. Mari kita lihat sama-sama bagaimana relative pronoun as subject. Kalau kita ingin membuat kalimat yang relative pronoun as subject, apa yang kita gunakan? Yang pertama, kita harus menggunakan conjunction. Conjunction itu kata penghubung. Kata penghubung yang pertama yang bisa kita gunakan yaitu who. Who di sini posisinya sebagai person. Jadi kalau kita menghubungkan dua buah kalimat yang dihubungkannya adalah orang, maka kita menggunakan conjunction who. Dan apabila selain orang, maka kita menggunakan conjunction which. Dan bisa juga menggunakan that. That di sini bisa untuk person atau non person. Kita lihat contohnya. Ada kalimat yang pertama, I saw the boys. I saw the boys. They played football. Mereka bermain sepak bola. Bisa kita lihat di sini. I saw the boys. They played football. Ada kata the boy, ada kata they, kata benda yang sama atau orang yang sama. Di situ adalah antara the boys dengan they. They di sini posisinya sebagai subjek. Kalau posisinya sebagai subjek dan dia orang, maka kita menggunakan conjunction person. Ya. Nah, bagaimana kalimatnya? Mari kita lihat. I saw the boys who play football. I saw the boys who play football. Kata who di sini tadi kita gunakan who karena yang kita gabungkan adalah the boy dengan they. Kata ganti orang. They di situ posisinya posisi orang sebagai subjek. Oke. Kemana kata they-nya kok nggak kelihatan? Kata they-nya diganti dengan who. Oke, di sini ada kalimat I saw the boys who play football. Jadi play football di sini sebagai adjective. Adjective clause. Bisa dipahami ya? Next, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat contoh yang tadi. Kalimat yang pertama, I saw the boys. They play football. Kalau kita gabungkan kalimatnya menjadi I saw the boys who played football. Nah, kata who di sini bisa kita ganti dengan that. Maka kalimatnya menjadi I saw the boys that played football. Jadi kata that ini bisa digunakan untuk orang atau selain orang, person or non person. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Kita lihat di situ ada kalimat my mom saw the cat. It slept under the tree. Ibu saya lihat kucingnya tidur di bawah pohon. Di sini bisa kalian lihat ya, ada the cat, ada it. Nah,
Kalau kita gabungkan kalimat ini, maka conjunction yang kita gunakan adalah non-person. Non-person tadi yaitu menggunakan which. Kita lihat kalimatnya. My mom saw the cat which slept under the tree. Ya, di sini karena the cat posisinya sebagai subjek, kata ganti the cat adalah it, posisinya sebagai subjek, maka conjunction yang kita gunakan adalah which. Kalau which-nya kita ganti dengan that, maka kalimatnya menjadi my mom saw the cat that slept under the tree. Ya, jadi which di sini bisa kita ganti menjadi that. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah RPO atau relative pronoun as object. Bagaimana kalau posisinya sebagai objek? Conjunction apa yang bisa kita gunakan? Yang pertama yang bisa kita gunakan adalah whom. Whom itu bentuk objek dari who. Whom kita gunakan yang posisinya sebagai objek dan kata yang digantinya adalah person. Kemudian kalau non-person kita gunakan which. Untuk keduanya bisa person atau non-person, kita bisa menggunakan that. That ini bisa digunakan sebagai person, non-person, posisi sebagai objek atau posisi sebagai subjek. Contohnya, okay, I see a girl. I see a girl. Lihat kalimat berikutnya. My uncle likes her. Kata yang sama di sini adalah a girl dengan her. Her di sini posisinya sebagai objek. Dia orang, berarti kita menggunakan conjunction whom. Kalau kita gabungkan kalimatnya menjadi I see a girl whom my uncle likes. Her-nya hilang diganti dengan whom. Kita lanjutkan. Contoh yang tadi, I see a girl, my uncle likes her. Kalau digabungkan I see a girl whom my uncle likes. Kalau kata whom kita ganti dengan that, maka kalimatnya menjadi I see a girl that my uncle likes. Kita lihat contoh berikutnya ya. Di sini ada sebuah kalimat, we know the dog. My parents found it. Bisa kalian lihat kata yang sama adalah the dog dengan it. Ya. Karena it itu non-person dan posisinya sebagai objek, maka conjunction yang kita gunakan adalah apa ya? Oke, kita lihat kalimatnya. Maka conjunction yang kita gunakan adalah which. Which itu non-person. Kalimatnya menjadi we know the dog which my parents found. Nah, kalau kata which kita ganti dengan that, maka posisinya akan sama tetapi hanya berubah kata gantinya saja. Okay, now let's practice. Mari kita berlatih. Perintahnya combine then sentences by using who, whom, which, or that. Ya, ini untuk latihan kalian. Mira likes a hat. Her father gave her a hat last week. Nah, silahkan kalian kombinasikan dua kalimat ini menggunakan who, which, atau that. Ya, ada 5 buah soal. Silahkan kalian gabungkan kalimat-kalimat tersebut.
menjadi sebuah kalimat. Itu kan ada 2 kalimat digabungkan jadi satu. Kalian bisa menggunakan conjunction who, whom, which, atau that. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang kita pelajari hari ini kita bisa menggabungkan 2 buah kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan who, whom, which, atau that. Okay, thank you for your watching. Don't forget to study at home. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.